Gimana malam hari Anda? Ya, semoga aja makin bersemangat untuk menjalankan aktivitas malam hari ini ya. Dan saya mau menyapa terlebih dahulu kawan yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Holirin di Kedunguni, request lagu aja ya nanti ya. Terus Zainal di Banyurip ya. Mau nanya nih, apa DNA bisa menurun pada generasi berikutnya juga pada pohon misalnya. Saya punya pengalaman tentang katakanlah DNA pohon. Yang namanya DNA, nah ini penting banget nih untuk diketahui. DNA itu apa ya? Susunan kimia, formula ya. DNA itu kan singkatannya dari deoksiribonucleic ya acid. Nah, asam nukleat yang di dalamnya terkandung instruksi genetik yang digunakan untuk perkembangan dan fungsi semua organisme hidup yang dikenal. Jadi DNA ini membawa informasi penting dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi dari DNA inilah yang kemudian nanti sifat-sifat dan lain sebagainya ya, bentuk-bentuk itu nanti akan diturunkan gitu. Misalkan gini nih, siapa? Zainuddin ya. Zainuddin rambutnya ikal misalnya. Tapi bapak ibunya nggak ada yang ikal. Tapi diturut lagi bisa jadi dari kakek buyutnya, gitu. Nah, ikannya seperti tampangnya misalkan lebih mirip kakeknya misalnya buyutnya atau siapa. Nah, kombinasi-kombinasi itu bisa dihadirkan melalui DNA. Jadi bisa dibilang DNA itu semacam rekaman ya, rekaman perjalanan hidup manusia dari satu generasi ke generasi gitu ya. Gampangnya sih gitu. Tapi nanti suatu ketika saya akan bahas soal DNA. Ada buku soal DNA. Ya. Iya, di rumah tapi masih banyak tuh buku soal DNA. Ada buku menarik tentang DNA, Switch on DNA. Untuk apa sih? Buku itu pingin memberikan stimulan atau dorongan kepada pembacanya mengenai bagaimana sih agar kita itu menghidupkan alam bawah sadar kita ya, yang selama ini tidak pernah di potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu tidak semuanya dihidupkan kan. Makanya kita perlu cari. Nah, switch onnya gimana? Nah, itu buku itu yang nulis yang bikin penelitian itu dari Jepang. Bukunya juga lumayan mahal saya beli. Dan saya bacakan di sini secara gratis. Enak banget ya. Baik, kita menuju ke eksperimen ketiga dalam bukunya The Divine Matrix-nya Greg Braden. Meskipun pengaruh emosi manusia terhadap kesehatan dan sistem imun tubuh telah lama diakui tradisi-tradisi spiritual di seluruh dunia, sangat jarang hal itu dicatat sebagai bagian dari metode yang berguna untuk kaum awam. Pada tahun 1991, organisasi bernama Institute HeartMath dibentuk dengan tujuan khusus mengeksplorasi kekuatan yang dimiliki emosi manusia terhadap tubuh dan peran yang diemban emosi tersebut di dunia kita. Secara spesifik, HeartMath memilih untuk memfokuskan riset pada satu bagian di tubuh kita, tempat emosi dan rasa berasal, yaitu hati. Heart, jantung ya. Nah, karya terobosan penelitiannya telah dipublikasikan secara luas di jurnal-jurnal bergengsi dan dikutip dalam berbagai makalah ilmiah. Salah satu penemuan paling signifikan yang dilaporkan HeartMath adalah pengetahuan tentang medan energi berbentuk donat. Jadi donat ya, tahu ya donat bentuknya, yang mengelilingi hati dan menjangkau sampai keluar tubuh. Nah, medan energi elektromagnetik ini berada dalam konfigurasi yang disebut sebagai torus dan berdiameter sekitar 5-8 kaki. Nah,
Dalam buku ini ada gambarnya. Gambarnya ini ya. Mhm. Ada tubuh manusia, ada donat yang besar ya, mengelilingi tubuh manusia itu, tapi senternya adalah hati. Nah, menjangkau 5 sampai 8 kaki. Nah, meskipun tidak sama dengan aura tubuh atau prana seperti yang dideskripsikan tradisi Sanskerta kuno ya. Mungkin juga medan pada hati ini merupakan ekspresi energi yang bermula dari area tersebut. Nah, mengetahui medan ini eksis, para peneliti HeartMath bertanya-tanya, apakah ada bentuk energi lain yang belum kita temukan di bidang yang kita kenal ini? Untuk menguji teorinya, mereka kemudian memutuskan untuk menguji pengaruh emosi manusia terhadap DNA. Nah, eksperimennya sepertinya menarik nih. Oke, eksperimen ini dilakukan antara tahun 1992 dan 1995. Terus dimulai dengan mengisolasi mengisolasi DNA manusia dalam gelas kimia kaca. Kemudian mengeksposnya pada bentuk emosi kuat yang disebut sebagai emosi koheren. Menurut Glenn Rain dan Rollin McCarthy, selaku peneliti utama, keadaan fisiologi ini ya, bisa diciptakan secara sengaja dengan menggunakan teknik manajemen mental dan emosi yang didesain khusus untuk menenangkan pikiran, memindahkan kesadaran seseorang ke area hati, dan fokus pada emosi positif. Mereka melakukan serangkaian tes dengan melibatkan 5 orang yang telah dilatih untuk menerapkan emosi koheren, menggunakan teknik-teknik khusus untuk menganalisis DNA secara kimiawi maupun visual. Peneliti bisa mendeteksi setiap perubahan yang terjadi. Hasilnya tak bisa disangkal dan implikasinya pun tak bisa diragukan lagi. Intinya, emosi manusia mengubah bentuk DNA tanpa sentuhan fisik atau melakukan hal lain selain menciptakan perasaan tertentu di tubuh mereka. Para partisipan bisa memengaruhi molekul DNA dalam gelas kimia. Pada eksperimen pertama, yang melibatkan 1 orang saja, efek yang dihasilkan berupa kombinasi niat yang terarah, cinta tanpa syarat, dan gambaran spesifik dari molekul DNA. Dalam kalimat salah satu peneliti, eksperimen ini menunjukkan bahwa intensi yang berbeda menghasilkan efek berbeda pula pada molekul DNA, hingga menyebabkannya terlilit atau terlepas. Jelas, implikasinya melebihi apapun yang diperhitungkan teori sains tradisional sampai saat ini. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa keadaan DNA di tubuh manusia sudah demikian dari sananya. Pemikiran kontemporer menyatakan bahwa DNA tidak bisa diubah. Kita hanya mendapatkan apa yang didapatkan ketika lahir. Dengan pengecualian obat-obatan, bahan kimia, dan medan elektrik, DNA kita tidak berubah sebagai respon atas apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi eksperimen ini menunjukkan kepada kita betapa hal tersebut keliru total. Nah, ternyata gitu ya, DNA pun strukturnya bisa berubah. Karena itu tadi ada emosi. Nah, makanya perlu kita jaga emosi dengan baik sebaik-baiknya. Tingkatkan emosi yang ke positif ya, supaya DNA kita tuh bekerja dengan lebih baik lagi. Oke. Zainal di Banyurip gabung lagi. Nah ini Takim berkembang.
Tapi DNA Nabi Adam ada di diri kita nggak Mas? Kalau ada, kita kok nggak tinggi besar seperti di zaman Nabi Adam? Wah, kalau ini ya, eh, kan dilihat dulu ya perkembangan perkembangan manusia, perkembangan tubuh manusia itu mengalami evolusi juga. Jadi menyesuaikan dengan apa ya, tingkat kepadatan dan lain sebagainya. Coba deh kita lihat binatang, pertumbuhan binatang. Dulu mungkin binatangnya gede-gede juga karena manusianya gede. Maka kemudian ketika hutan mulai berkurang dan lain sebagainya. Nah, ada satu teori menarik mengenai evolusi ini, bahwa di alam yang liar ya, biasanya tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh lebih lebih apa, tinggi menjulang. Nah, saya sebenarnya pingin ya sekali baca karyanya Charles Darwin yang The Origin of Species. Di situ sebenarnya asik banget, kita akan mengetahui betapa uh, manusia dan makhluk-makhluk lain mengalami semacam perkembangan, perubahan, pergeseran, evolusi itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor alam. Nah, dan yang menarik lagi dalam teorinya Charles Darwin, sekalipun mungkin orang akan mengatakan wah kontroversi banget ya, ada bagian yang kontroversi, tapi di sisi lain teori inilah yang kemudian banyak digunakan oleh beberapa kalangan ya, terutama pada saat kemunculan kolonialisme dan imperialisme. Wah, itu teori dasarnya itu semua. Jadi kenapa bangsa-bangsa barat pada waktu itu melakukan ekspansi gitu ke negeri-negeri timur? Ya pegangan kitab utamanya teori Charles Darwin itu. Nah, si apa, evolusi evolusi manusia gitu. Gitu. Kemudian Zainal di Banyurip juga gabung lagi, ada pohon kelapa tersambar petir, lalu kayu pohon kelapa itu dibuat kandang kambing dan ternyata kayu itu tersambar petir lagi. Aduh, apakah itu ada hubungannya deh? Belum bisa dipastikan ya kalau itu ya. Tapi kalau misalkan gini nih, saya pernah nih ya, sebab saya pernah mengamati begini. Ada pohon nangka ya, pohon nangka itu milik ibu saya, ibu mertua di desa itu. Pohon nangka ini setiap kali berbuah itu selalu ada bolornya, ada yang hitam-hitam itu kan, terus kemudian keluar apanya, keluar telutuh kalau dalam istilah Jawa, atau getahnya gitu. Nah, selalu seperti itu, semua buahnya begitu. Lalu saya teliti, lalu saya coba amati, apa nih yang menyebabkan ini. Mungkin bisa penyakit, mungkin bisa yang lainnya ya, tetapi yang paling penting adalah yang saya temukan justru itu efek dari, ternyata ya setelah aku pelajari, itu ternyata efek dari pohon kayu atau batang kayu pohon nangka ini digunakan untuk jemuran gitu loh. Jadi dipaku gitu, terus kemudian untuk jemuran. Nah, saya iseng aja waktu itu, iseng usul sama ibu gitu. Bu, bisa nggak jemurannya nggak ditaruh di situ, pakunya dicabut, terus jemurannya dipindah, nah, jemuran pakaiannya dipindah ke tempat lain. Bisa kayak bikin pakai bambu aja gitu. Akhirnya dicopotlah paku itu, ganti. Lambat laun, nah ini dia. Setelah saya amati dari waktu ke waktu, lambat laun pohon nangkanya jadi lebih baik lagi dan buahnya tidak ada lagi yang mulai berkurang potensi luka pada apa ini, pada buah nangka yang dihasilkan. Jadi gitu. Nah, ini berkenaan dengan perlakuan emosi. Kalau pohon itu tersakiti, maka yang sakit itu nggak cuman pohonnya, buahnya juga sakit, daunnya juga mungkin bisa sakit dan lain sebagainya. Karena itu tadi, DNA memberikan informasi dan informasi ini diserap oleh semua bagian tubuh, yang itu juga berpengaruh pada kinerja tubuh gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kayaknya masih perlu diteliti ya.
Aha. Saya bukan ahlinya di situ. Jadi itu kira-kiranya begitu. Ini hanya sebagai contoh aja gitu. Oke, siapa lagi yang gabung malam hari ini? Kayaknya seru nih malam hari ini pada gabung. Oke, siapa nih? eh Mas Takim nih, lucu nih. Kalau bapak saya itu pernah kesambar petir, alhamdulillah tekan saiki sehat walafiat, masih kuat juga. Mungkin malah mendapatkan energi dari petir. Oh iya, iya betul betul. Petir juga medan energinya kuat banget ya. Ada lagi di 0855420912. Siapa ini? Satria di Kajen, absen aja. Oke deh, terima kasih ya. Oke. Tadi ada yang minta mana? Wait for a minute please. Saya mau cariin lagunya dulu. Ada yang minta GAC ya. Aha, mana nih? Oh ini. Oke. GAC yang apa tuh? Lagu mana? Kok nggak kelihatan? Mana sih? Oh, ingin putus saja. Oke deh. Kenapa ingin putus? Janganlah ya. Kasihan. Gak enak loh putus. Baik. Saya dirikan untuk Anda malam hari ini. Spesial untuk Holidin di Gedung Uni yang mungkin lagi lemburan. Ya. Oke. Ditunggu atensi Anda di 0855420912. Di sini di Serbuk.